Sobat IGTex, saya Nuna sebagai host IGTex Classroom pada kali ini. Nah, materi podcast kita pada hari ini yaitu tentang pemeriksaan pajak. Pada kali ini kita sudah kedatangan Tax Manager Pak Wahyu Diana sebagai narasumber kita pada materi pemeriksaan pajak kali ini. Nah, gimana nih Pak Wahyu Diana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Iya, Pak. gimana Mbak Nuna? Sehat kah? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kita langsung masuk aja nih Pak ke materi kita podcast. Pada kali ini Apa nih topiknya? topiknya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak. Oke, sip boleh. Nah, Pak, pemeriksaan pajak itu apa sih Pak? Pemeriksaan pajak ya? Yaitu pemeriksaan pajak itu saya jelaskan gini ya. Pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan, ya kan? Serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, ya kan? Mengumpulkan dan mengolah atau menganalisis ya data-data atau keterangan-keterangan yang diperoleh oleh pihak pemeriksa pajak dari wajib pajak, ya kan? Dengan setelah itu diolah dan dianalisis dengan profesional dan standar pemeriksaan gitu loh. Jadi nggak asal olah dan ini aja, analisa aja. Mereka tuh mempunyai standar-standar pemeriksaan yang mereka miliki sesuai dengan profesinya, yaitu sebagai pemeriksa pajak gitu loh Mbak Nun. Kalau untuk tujuan utamanya apa tuh Pak dilakukan pemeriksaan? Jadi pemeriksaan itu secara garis besar ya, tujuan utamanya apa sebenarnya? Yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak gitu kan, mengenai pelaporannya, terusnya pembayarannya, terus dan kewajiban dan lain-lainnya lah pokoknya. Jadi tujuannya utamanya itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sebenarnya itu tujuan pemeriksaan itu. Itu Mbak Nun. Jadi misalkan kita lapornya nggak tepat waktu atau pembayarannya telat atau ada case-case indikasi yang nggak sesuai sama peraturan, itu bisa dilakukan pemeriksaan ya Pak? Bisa beberapa indikasi sih sebenarnya. Jadi kan umpama gini loh, wajib pajak memasukkan SPT LB bayar badan. Nah itu pasti dilakukan pemeriksaan tuh. Tujuannya apa? Bener nggak sih ini ada lebih bayarnya? Ini hak wajib pajaknya gitu. atau bukan? Gitu. Iya, bener, apakah bener nih perhitungannya dia lebih bayar atau enggak gitu kan. Makanya dilakukanlah pemeriksaan pajak itu. Juga selain itu juga ada berbagai tujuan pemeriksaan lainnya sih, penyebab-penyebabnya ya. Gitu umpama karena untuk adanya kurang kepatuhan gitu kan. Banyaklah tujuan pemeriksaan yang lainnya. Gitu. Baik. Kalau dari pengalaman Bapak sebagai tax manager litigasi, dalam case pemeriksaan pajak ini biasanya tuh wajib pajaknya diperiksa karena apa Pak? Selain SPT/LB nih Pak? Oke. Berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya selama di IGTex ini, selain SPT/LB juga itu rata-rata karena SP2DK. SP2DK. Jadi gini, SP2DK itu rata-rata karena sebabnya karena untuk konfirmasi data, lalu wajib pajaknya memberikan penjelasan tapi kurang memadai atau tidak melakukan respon, maka dilakukan pemeriksaan. Dan tujuan pemeriksaan itu yaitu sama juga untuk menguji kepatuhan. Itu rata-rata yang kami hadapi di IGTex itu seperti itu. Pemeriksaannya selain LB juga ada pemeriksaan seperti itu. Gitu loh. Jadi dari SP2DK terus di SP2DK masih ada temuan atau wajib pajak nggak setuju gitu. Jadi kan umpama wajib pajak diterbitkan SP2DK nih. Lalu wajib pajak respon lah ya, ya kan? Respon ternyata wajib pajaknya responnya kurang gitu kan. Masih ada beberapa di pembahasan akhir di SP2DK itu ada yang tidak setuju. Maka oleh pihak KPP, AR dalam hal ini dinaikkanlah jadi usulan pemeriksaan. Ya mungkin karena pembuktiannya kurang yang menurut AR ya, walaupun menurut wajib pajak udah cukup loh. Mereka nggak yakin gitu kan. Maka itu banyak kasus seperti itu langsung dinaikkan ke pemeriksaan. Namanya pemeriksaan khusus seperti itu. Itu biasanya kayak gitu yang sering kita alami di IGTex ini. Gitu loh Mbak Nun. Berdasarkan PMK 15 yang baru keluar di tahun ini Pak. Tahun 2025 ya? Ya, tahun 2025. Itu apa sih Pak perbedaan pemeriksaan lengkap,
terfokus, dan spesifik. Oke. Jadi gini, di PMK 15 tahun 2025 itu ada 3 jenis pemeriksaan ya. Itu pemeriksaan lengkap ya, pemeriksaan terfokus sama spesifik. Lengkap ini pemeriksaan seperti all textile lah ya dulu itu. Jadi memeriksa seluruh aspek yang di SPT wajib pajak seperti pemeriksaan umpama di pemeriksaan PPh badan, PPN-nya, PPh output-nya semuanya diperiksa. Jadi all textile lah istilahnya. Dan itu pemeriksaan dilakukan secara mendalam ya. Ya, mendalam sekali pemeriksaannya itu. Lalu dari jangka waktu pemeriksaannya itu 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan itu dari pengumpulkan data sama pengolahan data itu 4 bulan. Yang 1 bulan itu untuk mengkonfirmasi. Jadi gitu, ya kan. Setelah itu baru keluar SPHP. Jadi lebih cepat dari peraturan yang lama, lebih cepat. Jadi 5 bulan lah ya. Lalu pemeriksaan terfokus ya. Ini pemeriksaannya hanya ada satu atau beberapa jenis pos-pos yang ada di SPT ya, atau beberapa jenis pajak. Pemeriksaannya dilakukan juga secara mendalam juga sama mereka. Tapi bedanya kan kalau kemarin kalau yang di atas tuh all taxes. Nah, kalau yang ini hanya beberapa jenis pajak aja gitu. Tapi mendalam juga dilakukannya. Dan itu jangka waktunya 3 bulan. Oh, beda sama yang lengkap. Lebih pendek lagi. Tadi lebih pendek lagi tuh. Apa, Pak? Spesifik itu pemeriksaan berdasarkan, tapi sederhana dia melakukan pemeriksaannya. Hanya satu jenis pajak atau berapa gitu kan. Tapi secara sederhana dilakukannya. Nggak terlalu mendalam, sederhana aja. Dan itu jangka waktunya cuma 1 bulan. 1 bulan? Cuma 1 bulan. Kayak gini loh. Umpama ada data faktur gitu kan yang belum di setor PPN-nya, ada transaksi belum dipungut PPh pasal 23-nya. Nah, itu bisa kalau misalnya wajib pajaknya tetap tidak merespon, tidak melakukan pemeriksaan itu. Jadi udah bener-bener ini datanya udah inilah sudah memang menunggu konfirmasi aja dari wajib pajak. Dan sudah matang lah datanya, emang ada kayak gitu. Jadi itu coba sederhana kalau mereka itu gitu loh Mbak Nuna. Gitu. Itu di PMK 15 ya terbagi seperti itu. Balik ke alur pemeriksaan pajak tadi ya. Jangka waktunya itu kan ada yang 5 bulan, 3 bulan, sama 1 bulan ya Pak. Nah untuk prosesnya itu kan pasti pemeriksa nanti menerbitkan sebuah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Untuk wajib pajaknya sendiri ini jangka waktunya menanggapi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak ini berapa lama Pak? Kalau di aturan yang lama kan dulu setelah SPHP terbit nih kan, ya kan kita bicara pemeriksaan lengkap ya. Gini, setelah SPHP terbit, terus diterima sama wajib pajak. Di aturan yang lama itu kan kita dikasih waktu, wajib pajak tuh dikasih waktu kan 7 hari ya. 7 hari dulu. 7 hari, terus ada perpanjangan 3 hari gitu kan. Nah di aturan yang baru ini itu 5 hari kerja. 5 hari tapi ada perpanjangan nggak Pak? Nggak Ada ya. Gitu. Gitu jadi gitu. Jadi 5 hari kerja tidak ada perpanjangan gitu. Jadi harus dia respon sejak diterima ya sama wajib pajak ya. Sejak diterima ya. Oh, bukan sejak dikirim. Sejak diterima lah sama wajib pajak. Gitu. Jadi 5 hari dikasih waktunya. Gitu. Jadi ya harus ekstra keras lah kerjanya wajib pajak untuk itu. Kira-kira apa aja ya Pak yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak saat pemeriksa tuh udah menerbitkan surat perintah pemeriksaan atau SP2? SP2 ya. Jadi gini, umpama SP2 udah jadi nih ya kan udah jadi, lalu si pemeriksa itu akan menyampaikan SP2-nya ke wajib pajak. Ya kan. Nah, wajib pajak itu setelah SP2 disampaikan ke pemeriksa ke mereka oleh pemeriksa, biasanya tuh mereka setelah bincang-bincang gitu kan menyampaikan maksud tujuan dilakukan pemeriksaan SP2-nya ya kan. Si pemeriksa itu akan meminta ya peminjaman dokumen yang dibutuhkan ya kan, dokumen apa aja tuh yang dibutuhkan sama pemeriksa dalam rangka proses pemeriksaan itu. Nah, setelah itu
si wajib pajak yaitu wajib lah untuk memenuhi semua permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh pemeriksa. Permintaan dokumen kayak laporan keuangan, SPT, terusnya buku besar, akte pendirian dan lain-lain. Jadi ada peminjaman berkas. Nah, jika si pemeriksa melakukan peminjaman berkas, maka ya sediakanlah gitu. Nanti diberikan dari pihak pemeriksa jika dokumen aja nanti ada tanda terima tuh. Ya kan, tanda terima penerimaan dokumen. Jadi namanya juga proses pemeriksaan ya, proses mengumpulkan dan menghimpun data-data atau keterangan-keterangan dokumen yang dibutuhkan oleh si pemeriksa untuk menguji perhitungan pajaknya. Ini benar nggak sih seperti itu? Makanya si wajib pajak itu wajib lah untuk memenuhi semua itu. Jadi untuk mendukung apa yang dilaporkan oleh wajib pajak, kita berikan dokumennya. Gitu. Tapi di prosesnya itu bisa nggak Pak, misalkan pemeriksa meminta wajib pajak untuk datang gitu ke Bisa, nggak apa-apa. kantor untuk menjelaskan dokumennya gitu. Jadi gini, wajib pajak itu berhak untuk mengundang wajib pajak, mau datang dan kita wajib datang. Gitu, umpama ada waktunya tolong di-arrange lagi, nggak apa-apa sih, fleksibel sebenarnya Di kita. luar pembahasan. Iya, di luar pembahasan ya, dalam proses pemeriksaan ya. Wajib pajak, si pemeriksa pajak biasanya mengundang. Situ dia akan tanya-tanya ke kita mengenai nanti ada BA-nya istilahnya. Oh, ada berita acaranya. Mereka nanya-nanya mengenai proses produksinya, jadi kegiatan usahanya ini sebenarnya apa sih, kan awam mereka ya kan. Setelah itu ya tanya-tanya lah mengenai pembukuannya gimana, direkturnya gimana, macam-macam lah yang akan dia tanyakan, nanti itu akan dituangkan dalam berita acara gitu, dan kita wajib menjawabnya itu seperti itu, untuk hadir juga. Umpama tanggal segini saya nggak bisa nih, di arrange lagi waktunya, itu sebenarnya fleksibel tuh. Fleksibel ya Pak. Iya, fleksibel, jadi nggak seperti itulah. Gitu. Yang penting komunikasi yang baik, betul seperti itu. Balik lagi, gimana nih Pak tips and trick atau strategi wajib pajak supaya pemeriksaan yang dijalankan ini berjalan dengan lancar? Oh gitu. Jadi semua wajib pajak ya, baik wajib pajak pemeriksa, maunya sih pemeriksaan ini lancar-lancar aja kan. Iya, nah semuanya itu tergantung, kenapa? Tergantung sih wajib pajaknya ya kan. Jadi gini, kalau dari kami ya, misalkan gini, sebelum dilakukan pemeriksaan, umpama katakanlah kita ambil contoh yang inilah pemeriksaan lebih bayar lah ya, yang bisa kita mitigasi gitu kan. Jadi sebelum SPTLB disampaikan gitu, istilahnya ada lakukanlah tax review lah ya. Ya, itu tax review itu perlu. Ya kan, tax review itu untuk apa? Untuk memitigasi ya, untuk memitigasi resiko gitu kan, apabila dilakukan pemeriksaan gitu kan. Jadi kita lihat mana kelemahan kita, mana kekurangan kita, mana dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, dokumen-dokumen apa yang tidak ada gitu kan. Tolong ditelusuri, dipersiapkan. Jadi nanti bisa biar proses pemeriksaannya juga berjalan lancar gitu kan. Dibutuhkan data ini tersedia, jadi tergantung WP. Iya, tergantung WP gitu. Jadi tax review itu perlu ya. Tax review itu perlu untuk meminimalisir risiko. Juga komunikasi ya. Komunikasi dengan pihak pemeriksa. Komunikasi dengan pemeriksa itu perlu juga gitu kan. Jangan misalnya pemeriksa mengajukan permintaan dokumen A, B, C, sama gitu responnya ya kan. Kadang kan sampai pemeriksaan ada terbit SP ya, surat peringatan pertama, surat permintaan kedua gitu kan. Nah, seperti itu. Umpama pada saat kita datang, diminta hadir, diminta keterangan, kita hadir untuk memberikan keterangan. Jadi istilahnya kadang dengan pemeriksa pajak itu kita udah a priori duluan. Sebenarnya kesiapan pemeriksa itu tergantung diri wajib pajak sendiri gitu kan. Kalau dokumennya benar, sudah oke, sudah kita mitigasi, sudah kita review, kenapa mesti takut? Ya kan, seperti itu. Ya kan, jadi ya lancar-lancar aja. Tidak ada mau yang sebenarnya dari pihak pemeriksa juga maunya cepat lah sebenarnya kan, pemeriksa ini biar cepat selesai gitu kan. Dari kita juga kan biar cepat selesai, dan itu tergantung dari wajib pajaknya sendiri. Masalah penyiapan dokumennya gitu loh, seperti itu. Jadi tax review itu perlu ya. Gitu, tax review itu perlu untuk memitigasi semuanya gitu loh non. Jadi lakukan itu, yakin deh gampang lancar. Iya gitu. Komunikasi juga itu perlu ya, komunikasi dengan pihak pemeriksa.
Tapi kalau misalkan kondisinya dibalik nih Pak, wajib pajak sudah memenuhi mengirimkan data, dokumen yang diperlukan sebagainya, tapi dari pihak pemeriksanya nggak ada respon gitu. Itu gimana posisi wajib pajak harus gimana Pak? Ya, tetap konfirmasi dong. Gitu. Tetap harus konfirmasi. Komunikasi kan bukan hanya dari pihak pemeriksa aja, dari wajib pajak pun berhak untuk menanyakan. Ah, gimana nih pemeriksaan kami, dokumennya sudah semua. Kok belum selesai juga gitu kan? Gitu. Kita nggak tahu ya loadnya pemeriksa gitu. Nah, maka dari itu nih, di PMK yang baru ini kan 5 bulan nih. Ya kan 5 katanya jangka waktunya lebih pendek ya. Gitu kan. Dan itu menuntut ya kepastian sebenarnya. Di situ ada kepastian dari pihak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Gitu. Jangka waktunya juga itu istilahnya apa ya? Selain kesediaan wajib pajak untuk menyiapkan dokumen, juga si pemeriksa ini juga kan ditentukan deadline-nya gitu loh. Deadline-nya ada nih. Oh, gua harus selesai nih seperti ini gitu loh. Jadi di pemeriksa juga Iya. ada nih deadline Iya. sendiri. Ya. Ya karena seperti gini lah di SPHP itu kan. SPHP 5 hari kan. Itu ekstra effort kita tuh wajib pajak itu harus benar-benar ready dalam dilakukan pemeriksaan. Jadi istilahnya jangka waktu segini harusnya sudah selesai gitu. Jangka waktu segini harus bisa dapat, misalnya lebih dapat restitusinya kayak gitu. Jadi nggak mungkin lah ya Pak, prosesnya lebih dari yang sudah ditetapkan gitu. Tapi memang ada terkadang yang lama-lama ya, yang setahu saya ada yang lewat jangka waktu, mepet-mepet itu ada. Mungkin karena ada beberapa faktor sih biasanya kayak gini, dokumen. Ya kan, terusnya juga load pemeriksa. Pekerjaan pemeriksa juga banyak seperti itu juga, kemampuan pemeriksa juga kita nggak tahu. Gitu. Jadi semuanya berbagai banyak faktor lah yang menyebabkan itu. Gitu. Iya, jadi 5 bulan itu sebenarnya jangka waktu yang diperpendek itu untuk memberikan pelayanan dan kepastian sebenarnya seperti itu. Gitu tuh Mbak Nana. Jadi berdasarkan pembahasan kita materi pemeriksaan pajak pada IGTex Podcast Classroom pada kali ini itu pertama, tujuan utama pemeriksaan dilakukan pemeriksaan itu adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Betul. Apapun latar belakangnya Iya. ya, untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan PMK 15 juga yang baru terbit tahun ini, dulu kan ada dibagi tuh Pak, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan, terus juga ada jangka waktunya sendiri. Kalau di PMK 15 itu dibagi menjadi 3, ada pemeriksaan lengkap, jangka waktunya 5 bulan, pemeriksaan terfokus 3 bulan jangka waktunya, dan yang terakhir pemeriksaan spesifik jangka waktunya 1 bulan. Nah dari jangka waktu tersebut nih wajib pajak harus benar-benar siap untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Betul, karena jangka waktunya sedikit kan. Iya, dibandingkan yang lama kan lebih singkat, dan juga dari posisi pemeriksa juga mungkin juga harus lebih kerja keras mungkin ya Pak mengolah data wajib pajak. Betul, jadi ada kerjasama lah ya. Yang satu bisa cepat ya kan untuk memperoleh kepastian, yang satu juga bisa kerja lebih cepat juga. Jadi dua-duanya harus kerja keras banget. Gitu. Kemudian dari sisi wajib pajaknya juga ya harus harus tanggap gitu, menanggapi apa yang dibutuhkan oleh pemeriksa, menyiapkan dokumen-dokumennya. Apabila ada pertanyaan yang pemeriksa membutuhkan konfirmasi gitu, wajib pajak juga harus memberikan konfirmasi juga gitu, biar pemeriksaan jalan lancar. Betul. Oke Pak, nggak kerasa nih Pak, udah selesai pembahasan kita materi pemeriksaan pajak. Kita cukupkan dulu aja kali ya Pak. Boleh. Sampai di sini aja. Ya. Oke, berakhir sudah sesi IGTex Classroom pada kali ini. Jangan lupa Sobat IGTex untuk follow sosial media IGTex yang ada di bawah ini. Terima kasih Pak Wahyudiana. Sama-sama. IGTex Tipland, Spirit of Improvement.